Halo, Sinegrip, balik lagi sama gue Rashid Hari yang kali ini bakal review salah satu film Korea baru tayang di bioskop dan hype-nya lumayan kenceng ini terutama di Indonesia ya, yaitu The Child. Child ya ini ya, bukan child, soalnya ada E-nya di belakang. Correct me if I'm wrong, tapi ini film Korea yang kayak gue bilang tadi hype-nya gede banget di Indonesia. Alasannya jelas, karena ini adalah comeback dari Kim Son Ho setelah terakhir nongol di drama Hometown Cha-Cha-Cha 2 tahun lalu. Dan juga ini adalah debut acting layar lebar dia. Hype-nya tuh bisa gede karena fansnya emang super militan banget. Kalau misalkan lu aktif di medsos ya, apalagi Twitter, lu pasti tahu segimana masif dan aktifnya fans-fans dari Kim Son Ho ini. Kemarin screening untuk The Child itu ludes gak nyampe 10 menit seingat gue. Padahal screeningnya 2 hari, itu cepet banget, udah kayak war tiket konser. Ya wajar sih ya, ini orang nih fan meeting 2 hari juga di Tenis Indoor Senayan kemarin langsung sold out dalam waktu cepat. Itu bukan perkara yang gampang loh kawan-kawan. Tapi The Child ini bukan cuma soal Kim Son Ho ya, itu yang harus lo ingat. Maksudnya dia itu emang dijadiin sebagai jualan utama, tapi film ini bukan cuman Kim Son Ho. Dan buat kalian yang bukan penonton drakor itu kan mungkin kurang familiar ya, masih kurang familiar sama acting atau karya-karyanya si Kim Son Ho. Tapi kalau lu adalah penonton film, lu pasti familiar sama sutradara film ini. At least misalkan nggak tahu namanya, nggak tahu orangnya, pasti tahu karya-karyanya. Namanya itu Park Hoon Jung. Dia pernah ngedirect New World, Night in Paradise, terus VIP, The Witch Part 1 sama Part 2. Juga nulis naskah buat salah satu film Korea favorit gue sepanjang masa, yaitu I Saw the Devil bikinan Kim Ji Won. Nah awalnya gue kira The Child ini adalah action crime dengan pola penceritaan biasa lah yang udah sering kita lihat di sana sini. Tapi ternyata bukan. Itu lebih dekat ke arah chase film gitu. Itu adalah tipe film yang didominasi sama kejar-kejaran, perburuan. Dan sebenarnya udah sering juga dibawain sama Park Hoon Jung ya. Dia tuh sering ngedirect beberapa film yang bisa dikategoriin ke arah chase film. Tapi di sini kadarnya lebih tinggi, kayak fokusnya. Apalagi di pertengahannya itu total ke arah chasing. Tapi alurnya nggak langsung tancap gas. Paruh awalnya tuh dipakai buat pelan-pelan ngenalin karakternya. Ada si Marco, pemuda berdarah campuran Filipina Korea atau yang disebut sebagai Kopindo istilahnya. Dia ini petinju, tinggal di Filipina bareng emaknya dan udah bertahun-tahun nyari si bapak yang ninggalin mereka. Dan akhirnya dia nemu titik terang. Tahu kalau bapaknya ada di Korea dan si bapak langsung ngajak Marco buat ketemuan. Of course perjalanan dia tuh nggak mulus karena Marco dikejar sama banyak orang. Ada Han Yisa, si kakak tiri yang nyimpen niat terselubung. Ada Yunju, cewek yang sempat nolong Marco di sebuah kecelakaan. Dan ada seorang pria tanpa nama yang dipanggil Nobleman. Si Son Ho yang meranin si Nobleman ini dan dia selalu ngikutin ngejar kemanapun Marco pergi. Pas lo nonton lo pasti ngerasa kalau first act-nya tuh rada lambat. Tapi kesan lambat ini bukan sesuatu yang gak disadari sama pembuatnya. Ini adalah sesuatu yang disengaja dan ada fungsinya. Soalnya Park Hoon Jung ini kan udah familiar banget ya sama film-film crime dari Korea Selatan. Lu tah dicek aja film-film yang gue sebutin tuh mayoritas adalah film crime. Jadi dia udah hafal ciri khas film kriminal South Korea itu kayak gimana, termasuk plus minusnya, hal-hal yang mungkin penonton kurang cocok tuh dia udah hafal. Salah satunya adalah soal kompleksitas, kerumitan. Film kriminal itu cenderung banyak karakter, banyak konflik, banyak rahasia, terus pasti banyak pengkhianatan juga. Pokoknya banyak banget yang harus dicerna sama penonton. Jadi gue yakin gak jarang tuh lo nonton film kriminal Korea, terus di satu titik lo akan ngerasa bingung. Ini sebentar, itu siapa, ini siapa, terus dia ngelakuin apa. Itu hal yang wajar terjadi di film kriminal Korea. Nah first act yang lambat tadi itu tujuannya biar kita nih ya penonton itu bisa memetakan siapa aja orang yang terlibat, terus subplotnya apa aja, konfliknya apa aja. Itu jadi kita lebih gampang buat memilah-milah itu. Dan karena pelan itu tadi ya, nggak buru-buru, storytellingnya juga kerasa lebih rapi di sini. Tapi si sutradara itu juga sadar kalau pilihan tempo lambat dia beresiko banget. Beresiko bikin beberapa penonton bosen, capek. Nah, disinilah Bapak Kim Son Ho berperan. Karakter Nobleman tuh kan bukan pembunuh biasa ya. Minumnya aja tuh cola, bukan alkohol. Terus manggil calon korbannya itu dengan cinggu gitu, teman, my friend. Ya tipe-tipe mas-mas so akrab gitu sih sebenarnya. Terus dia juga merhatiin penampilan banget gitu pada saat ngebunuh atau berantem sama orang. Dia takut kalau sepatu mahalnya bakal kotor, tipe-tipe gitu. Dan Son Ho yang selama ini tuh identik dengan karakter cowok berhati mulia ya di drama-drama dia. Di sini bisa ngidupin karakter Nobleman dengan gak dangkal. Dia bisa ngelempar jokes yang kadang bikin filmnya itu fun, tapi kadang-kadang juga dia kelihatan creepy.
Nah, cara dia munculin kesan creepy itu yang gue bilang nggak dangkal. Nggak asal apa sih, senyum menyeringai gitu, terus matanya disipit-sipitin gini itu nggak asal kayak gitu. Itu kan biasanya adalah penyakit aktor yang kurang jago. Misalkan dia dikasih peran penjahat, psikopat atau pembunuh yang nyeleneh gitu. Jadi cuman biasanya senyum-senyum terus, kamu mau aku bunuh, hah? Nah itu gue sebel banget. Gue sebel banget kalau ngelihat ada psikopat pembunuh yang dibikin kayak gitu. Kayak aktingnya tuh dangkal banget. Tapi si Son Ho di sini nggak, dia tuh bener-bener menghidupkan, menjadi lebih tepatnya, bener-bener menjadi tipe-tipe approach actingnya aktor teater lah. Aktor teater kan kayak gitu, nggak cuman sekedar memalsukan, tapi bener-bener berusaha untuk menjadi karakternya. Karena si Son Ho ini kan kalau nggak salah, seingat gue tuh basicnya teater bukan sih? Tolong dikoreksi ya fansnya, mohon maaf kalau ada yang lihat ini kalau salah. Tapi seingat gue tuh dia basicnya teater deh. Makanya gue nonton si The Child ini langsung oke, ya wajar dia bisa gitu. Itu emang ciri khas keunggulan aktor teater yang nggak asal memalsukan acting dia. Dan kayak udah gue sebutin di awal, The Child ini bentuknya chase film. Actionnya terutama di babak kedua, di second act itu ya isinya kejar-kejaran. Dan si sutradara Pak Kunjung itu berhasil ngebangun intensitas dari situ. Bisa lewat kebut-kebutan mobil yang energetik banget, bertenaga banget, atau dengan cara ngebikin si Nobleman tadi kayak sosok boogeyman yang unstoppable pas ngejar targetnya. Dan karena itu gue jadi pengen lihat Pak Kunjung ini bikin film slasher. Soalnya di awal tuh gue ngeliat Nobleman, si karakter Kim Son Ho itu kayak pembunuh di film slasher. Bedanya dia nggak pakai topeng, terus dia lebih colorful penokohannya, bisa ngomong, bisa bercanda. Tapi begitu ngejar korban itu kayak pembunuh di film slasher. Tetapi nggak semua hal di The Child ini mulus ya. Tetap ada beberapa kekurangannya. Misal soal beberapa twistnya yang muncul di akhir, itu ada beberapa twist. Gue gak mempermasalahkan twistnya sebenarnya. Gue enjoy aja sama apa yang di-reveal di twist itu. Yang gue permasalahkan adalah beberapa twist tadi itu terkesan maksain buat ngerangkum banyak banget informasi dalam waktu yang singkat. Jadi twistnya tuh pakai flashback, dan di situ terlalu banyak informasi yang berusaha dirangkum. Jadinya bukannya ngejelasin ke penonton, malah beresiko bikin tambah rumit. Itu gue yakin beberapa orang bakalan mikir bentar. Itu maksudnya tadi gimana gitu. Nah itu kurang membantu malah. Terus adegan berantem di klimaksnya sebenarnya basicnya gue suka sih. Seru, brutal juga, banyak darah, pukul-pukulan yang hard hitting, tusuk-tusukan yang mantap pokoknya. Tapi karena si sutradara tuh demen banget pakai shaky cam ya. Jadi kameranya digoncang-goncang. Impact beberapa actionnya jadi nggak maksimal. Apa yang nongol di layar jadi susah untuk dilihat kadang-kadang. Itu agak sayang. Soalnya seru, brutal, berdarah. Cuman kadang gue, itu apa yang terjadi, itu rada sayang. Tapi di luar kekurangan-kekurangan yang barusan gue sebut, overall The Child cakep lah. At least dia bisa jadi panggung yang pas buat mantepin status sutradaranya Pak Kunjung itu sebagai ahlinya chase film di Korea Selatan, sama ngenalin talenta Kim Son Ho di kalangan penonton film, di industri film. Itu udah cukup oke. Kalau skor buat The Child ini ya gue kasih 7 dari 10 lah. Masih entertaining, fun. Jadi kalau misalkan nih lu bukan seorang fansnya Kim Son Ho, jadi lu nggak tertarik awalnya buat nonton ini, silakan go ahead tonton. Buat yang udah nonton gimana? Apakah lu setuju kalau ini film itu fun? Atau lu mungkin malah sangat mencintai film ini, atau sebaliknya lu nggak suka sama film ini? Silahkan go ahead, tuliskan opini lu di kolom komentar. Feel free mereview seperti apapun. Dan seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan misalkan pengen ngebantu kami, bapak ini di Cinecrip dengan kasih donasi seikhlasnya, as always bisa klik tombol super thanks di bawah. Oke? So gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.